adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, apa kabar? Kita percaya kita semua ada dalam keadaan sehat, sukacita, tetap bersemangat di dalam Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus selalu dekat dengan kita. Puji nama Tuhan, kalau pada hari Minggu yang cerah ini Tuhan kembali mengumpulkan adik-adik yang ada di rumah bersama dengan kakak yang ada di gereja saat ini. Kita sangat merindukan adik-adik sekalian. Adik-adik coba lihat di sebelah kanan kakak, sebelah kiri kakak, ada siapa? Kalian kangen gak? Yuk semuanya Kak, yang sebelah kanan ada Kak Bella. Shalom adik-adik. Iya, Kak Bella boleh dong cerita. Juga sebelah kiri ada. Halo adik-adik. Iya, adik-adik pasti kangen sama kakak-kakak ya. Baik. Kakak-kakak rindu loh. Itu dengerin tuh. Coba dari Kak Bella mau bilang apa sama adik-adik kita? Kaneti, Kak Diana, puji Tuhan. Iya. Hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama. Kita Iya. menyapa adik-adik kita yang di rumah ya. Iya. Karena Tuhan Yesus Baik. Adik-adik semua sehat ya di rumah. Iya, Puji baik Tuhan. semuanya. Kangen kan sama Kak Bella, sama Kak Diana, kakak juga kangen. Baru sekarang ketemu. Puji nama Tuhan, kita percaya satu saat kita akan kembali berkumpul di gereja. Amin. Untuk Puji kita Tuhan. boleh Amin, beribadah. Kak, ya. Amin. Untuk kita Puji beribadah. Tuhan. Berdoa ya adik-adik supaya COVID-19 ini cepat berlalu dari bangsa kita. Amin. Dalam nama Yesus. Dalam nama Amin. Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Puji Tuhan, sudah sedikit terlepas kerinduan kita karena sudah ketemu dengan Kak Bella, dengan Kak Diana. Tiba saatnya kita mau memuji Tuhan, kita mau meninggikan namanya. Sebab Yesus baik, kasih setianya tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari adik-adik kita angkat pujian setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Siap kita memuji Tuhan. Kasih Tuhan kita dari lautan. Itulah kasih Tuhan Tuhan Yesus. Adik-adik, kakak rindu untuk kita boleh terus memuji Tuhan. Tetapi saat ini kita mau menyiapkan hati kita, Kak. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau angkat pujian. Perlu adik-adik ketahui, sebab dari semula Tuhan Yesus yang maha baik itu sudah mengasihi adik-adik dan kakak yang ada di tempat ini. Itu sebabnya
Dari semula pula kita sudah ditetapkan untuk menjadi anak-anaknya. Yang percaya kepada Tuhan Yesus akan selalu dikasihi Tuhan. Baiklah, kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian, dari semula telah Kau tetapkan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Bapa di dalam sorga, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih oleh karena kebaikan, kemurahan, kasih setia Tuhan yang terus melingkupi hidup kami. Terima kasih Tuhan kalau pada minggu pagi ini Tuhan kembali mengumpulkan kami anak-anak sekolah minggu dari rumah kami masing-masing. Kami masih tetap beribadah sekolah minggu dari rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan selalu menyertai kami, memberkati, melindungi kami, dan selalu memberi kami sukacita dan juga semangat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah meninggikan Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Tiba saatnya buat kami pada hari Minggu yang cerah ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur diberi lagi kesempatan untuk kami boleh sekolah minggu melalui online ini. Tuhan berkati anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing. Tuhan juga tolong setiap firman Tuhan yang sebentar akan kami dengarkan, kiranya itu memberkati anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Dan kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa, bersyukur. Haleluya, amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan membuka firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal yang ke-6
ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Demikian bunyi firman Tuhan. Roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikian firman Tuhan adik-adik. Firman Tuhan katakan yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Adik-adik, kakak mau tanya sama adik-adik. Tentunya kita semua suka dan bahkan sampai saat ini masih gemar dengan yang namanya roti. Ya, ada roti keju, ada roti coklat, ada roti mesis. Waduh, enak. Ada roti abon di atasnya, ada abonnya adik-adik yang kekasih. Ada roti gandum, roti sosis, roti ayam. Semuanya itu adalah enak. Ya, enak untuk dimakan, enak untuk dinikmati. Adik-adik yang kekasih, tidak ada di sini yang tidak suka roti. Ya, tapi adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, roti yang sering kali kita makan itu, roti yang sering kali kita beli itu, roti yang sering kali kita konsumsi itu, ya, ketika kita makan, kita kenyang. Tetapi tidak lama lagi, dia akan lapar lagi. Makan roti sebentar, kenyang. Tapi tidak lama, lapar lagi. Lalu kita minta lagi sama mama, "Ma, belikan roti lagi." Mamanya belikan roti dan kita makan. Tidak lama kemudian rotinya sudah kenyang kita makan dan kita menjadi lapar lagi. Roti hanya membuat kita kenyang sesaat. Roti yang kita makan membuat kita lapar lagi. Roti yang kita makan hanya menyenangkan atau mengenyangkan sebentar saja. Kecuali adik-adik, ada roti yang kita perlukan senantiasa. Ketika kita memiliki roti itu, kita tidak akan lapar lagi. Dia tidak akan haus lagi. Adik-adik tahu enggak siapa roti hidup itu? Roti hidup itu dialah Yesus Kristus. Yesus adalah roti hidup. Di dalam ayat-ayat 35 adik-adik di sana dikatakan, ayat 35, Yesus berfirman, "Akulah roti hidup dan
Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Kenapa adik-adik? Tuhan Yesus mengatakan seperti ini. Itu ada sejarahnya. Di ayat sebelumnya, di pasal 6 ayat yang pertama itu ayat yang baru-baru, ayat yang masih awal. Di sana memang Tuhan Yesus ya memberi makan 5.000 orang. Orang yang 5.000 itu adik-adik tidak ada yang tidak mendapatkan roti. Semuanya besar kecil, tua muda, laki perempuan, semuanya kebagian. Melalui apa adik-adik? 5 roti dan 2 ikan. Tetapi dengan pertolongan Tuhan menjadikan 5 ketur roti dan 2 ikan menjadi mencukupi untuk 5.000 orang lebih loh adik-adik. Nah, mereka sampai dipuaskan. Mereka sampai kenyang makan roti yang Tuhan berikan bagi mereka. Bahkan ada sisanya. Berapa adik-adik? Ya, ada yang bilang 12 bakul. Bahkan tersisa adik-adik 12 bakul. Cukup untuk lebih dari 5.000 orang sampai ada sisa 2 bakul. Tetapi adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, setelah mereka kenyang, keesokan harinya mereka datang lagi. Orang banyak datang lagi mencari Tuhan. Orang banyak datang lagi mencari Tuhan untuk apa? Mereka berpikir kalau ketemu dengan Tuhan Yesus, barangkali Tuhan Yesus akan memberi lagi roti. Adik-adik yang kekasih, rupanya mereka datang mencari Yesus bukan untuk menyembah Tuhan, menyembah Yesus, tetapi semata-mata untuk meminta roti lagi. Roti yang segera busuk itu, roti yang sementara itu, roti yang mengenyangkan hanya sementara itu. Adik-adik melihat orang banyak mencari Yesus, Tuhan Yesus sedih melihat iman mereka. Mereka datang hanya untuk roti, tetapi mereka tidak melihat siapa pemberi berkat itu. Mereka datang hanya untuk berkatnya saja. Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, dengan tegas, ya adik-adik yang kekasih, dengan tegas di dalam ayat yang ke-26 dikatakan, aku berkata kepadamu, ini perkataan Tuhan Yesus. Dengan tegas, dengan sungguh-sungguh dikatakan kepada orang banyak itu, ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Wah, perkataan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu mengasihi mereka. Tuhan itu sayang kepada mereka. Tetapi motivasi mereka yang salah adik-adik. Motivasi mereka itu, ya, mereka datang kepada Yesus, ya, hanya karena roti. Tetapi dengan tegas, dengan sungguh-sungguh Tuhan Yesus berkata seperti itu. Ya, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan. Lalu kata Tuhan Yesus lagi, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Ayat 27 ya, kakak ulangi lagi. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa dengan materainya. Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus mengasihi orang banyak itu. Tetapi di dalam ayat 35 dia tekankan lagi. Ya, dalam ayat 35 dikatakan lagi, akulah roti hidup. Ya, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi.
Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Nah, adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan tegas meluruskan bahwa selama ini yang mereka cari itu, ya, bukan hanya roti yang hanya mengenyangkan sebentar saja, mengenyangkan hanya sesaat saja. Tetapi di sini dengan jelas Tuhan Yesus mengajarkan dalam ayat 35 bahwa Yesuslah, akulah, Yesus katakan, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Itu pernyataan Tuhan Yesus. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, kita lihat, kita sudah tahu siapa itu Yesus. Kita semua sudah dengan jelas Tuhan mengatakan bahwa Yesus adalah roti hidup. Orang yang menerima roti hidup itu akan memiliki hidup yang kekal. Mungkin ada pertanyaan, Kak, bagaimana caranya supaya aku dapat memiliki roti yang hidup? Adik-adik yang kekasih, milikilah roti hidup. Caranya, datang kepada Yesus. Percaya kepada Yesus. Menerima Yesus sebagai roti hidup itu. Maka orang yang memiliki roti hidup itu, yaitu memiliki Yesus Kristus itu, tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan. Karena Yesus yang adalah roti hidup itu sangat kita butuhkan. Sudahkah adik-adik memiliki roti hidup itu? Kakak percaya adik-adik sekolah minggu sudah percaya kepada Yesus. Adik-adik sudah memiliki roti hidup itu. Nah, bagi kita sekalian, bagi adik-adik mungkin ada yang belum menerima roti hidup ini. Mari kita datang kepada Yesus, membuka hati kita kepada Yesus, percaya kepada Yesus yang adalah roti hidup itu. Maka kita akan mendapatkan kedamaian. Kita akan memiliki Yesus sampai selama-lamanya. Karena Yesus datang ke dunia ini untuk kita orang-orang yang berdosa. Yesus yang adalah roti hidup itu memberikan dirinya buat adik-adik, buat kita semua yang percaya kepadanya. Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan. Yesus adalah roti hidup. Tetapi bukan hanya Yesus sebagai roti hidup saja adik-adik. Tetapi Yesus juga adalah terang dunia. Yesus adalah terang dunia. Tetapi Yesus juga adalah pintu. Yesus juga adalah sebagai gembala yang baik adik-adik. Yesus juga adalah kebangkitan dan hidup. Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus adalah pokok anggur yang benar. Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, hari Minggu ini, mari milikilah Yesus. Yesus adalah roti yang hidup itu. Kita mau datang kepadanya, kita mau percaya kepadanya. Kita mau membuka hati kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan kita, menjadi berkat buat kita sekalian. Dan adik-adik, kita mari, kita mau satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada Minggu pagi ini, kami bersyukur kepadamu. Kami bangga punya Tuhan Yesus yang adalah roti hidup. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami percaya kepadamu, percaya kepada roti yang hidup itu,
Kami tidak akan lapar lagi. Kami tidak akan haus lagi. Karena Engkaulah yang menjadi sumber keselamatan bagi kami. Engkaulah roti hidup bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur oleh karena Yesus yang menjadi roti hidup bagi kami, ada di dalam hidup kami, ada di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak Tuhan pada siang hari ini yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami untuk kami terus percaya, untuk kami boleh Tuhan memiliki Yesus sebagai roti yang hidup itu. Biarlah kami terus Tuhan Yesus mengasihi Engkau, terlebih Engkau sudah mengasihi kami terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak sekolah minggu kami yang saat ini sedang berada di rumah. Tuhan memberkati di dalam keluarga, mengasihi, memberkati rumah tangga, anak-anak kami, orang tua, memberkati orang tua, oma, opa yang ada bersama dengan kami di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami bangga memiliki Tuhan Yesus yang adalah roti hidup yang sejati. Kiranya firman Tuhan yang sudah kami dengarkan itu, Tuhan materaikan. Firman Tuhan yang sudah kami dengarkan itu tidak berlalu begitu saja, tetapi sungguh boleh memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Adik-adik, tiba saatnya kita mau membaca ayat hafalan. Adik-adik, minggu lalu adik-adik udah hafal belum? Ya, kakak percaya adik-adik semua sudah menghafal. Sekarang tambah lagi ya ayat hafalan kita yang terambil masih dari Yohanes ya adik-adik. Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-35. Nah, adik-adik dihafal ya. Memang di sana agak panjang adik-adik, enggak apa-apa ya. Yohanes 6 ayatnya yang ke-35. Di sana dikatakan, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Adik-adik dihafal ya. Nah, kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengarkan menjadi pedoman di dalam hidup kita. Memberkati kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Adik-adik, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan berdoa, Bapa kami, sebagaimana Tuhan Yesus sudah mengajarkan kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah kita sudah selesai adik-adik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Dah.